mencari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu dan dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dekat. Seruan hatiku, sungguh
Jesus. Oh, Barabashandabara. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan berbagi rema sebagai sharing untuk kita di komunitas ini, dan nanti saya akan tambahkan apa yang saya dapatkan dari perenungan firman gitu ya. Jadi kalau rema itu lebih pada menjelaskan apa yang saya dapatkan ketika baca firman yang saya lakukan setiap hari gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang saya dapatkan dari perenungan firman itu lebih pada apa yang kemudian saya dapatkan atau pengertian baru, pengertian yang lebih dalam yang saya dapatkan, yang dibukakan Roh Kudus ketika yang disingkapkan oleh Roh Kudus ketika saya merenungkan firman itu kembali gitu ya. Dan cenderung hal-hal yang baru ini saya dapatkan ketika saya tidak sedang baca firman gitu. Jadi kalau rema itu sama seperti pada umumnya kita yang tekun baca firman, kita dapatkan sesuatu. Tapi sesuatu yang disingkapkan lagi ketika merenungkan firman, sesuatu yang lebih dalam ketika kita memang menyediakan waktu untuk merenungkan firman dan Roh Kudus ingatkan gitu ya, ajari kita lebih lagi. Dan di sini juga saya mau katakan bahwa saya mau katakan kepada kita bahwa memang 80 hingga 90% apa yang dari apa yang saya bagikan selama ini kan dari firman Tuhan. Sisanya 10 sampai 20% itu adalah seperti tadi yang saya katakan, sesuatu yang baru yang disingkapkan oleh Roh Kudus atau sesuatu yang saya dapatkan dari dalam doa. Tapi kemudian itu kembali lagi kepada firman gitu ya. Jadi makanya saya belakangan ini lebih tertarik untuk buatkan tema-tema sharing itu, dan judul video itu SBR gitu ya, sesi berbagi rema, karena memang saya dapatkannya dari firman Tuhan, dan sekalian juga saya mau memberikan pengertian kepada setiap orang yang mendengarkan video ini bahwa untuk memprovok sih, untuk me, me, menggugah hatinya supaya mau baca firman gitu. Karena saya pun melayani, membagikan sesuatu itu semua datang dari pembacaan firman Tuhan. Saya bahkan nggak pernah khusus membaca firman Tuhan untuk menyediakan bahan sharing. Tapi yang ada adalah saya kemudian berbagi sharing, berbagi sesuatu itu karena saya memang sudah menghidupi
pembacaan firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi kalau masih sangat banyak di antara kita yang uh, belum mendapatkan sesuatu ketika baca firman Tuhan, itu itu perlu dikoreksi gitu ya. Saya menonton sebuah video dari luar, dikatakan seperti ini. Ada sebuah pernyataan yang sangat ya powerful menurut saya gitu ya. Dikatakan seperti ini, bahwa Alkitab itu adalah the spiritual book. Alkitab itu adalah buku spiritual, buku rohani. Alkitab itu hanya akan bisa dimengerti dengan pimpinan Roh Kudus. Sekalipun gelar kerohanian seseorang, gelar teologi seseorang tinggi, dia STH, MTH, bahkan DTH, atau dia sekolah di universitas ternama di seluruh dunia, dia punya pengalaman pelayanan yang banyak, itu tidak serta-merta membuat dia mengerti firman Tuhan. Sebaliknya, orang biasa pun yang tidak punya gelar kerohanian, yang berpendidikan rendah, ibu-ibu, bisa mengerti dengan baik firman Tuhan karena kalau dia membacanya dengan pimpinan Roh Kudus. Sebelum ini juga saya jadi ingat nih, ada juga video yang sama yang kurang lebih setara, punya pesan yang sama, saya tonton dan rasanya saya sudah pernah bagikan. Roh Kudus yang akan mendownload, memberikan pengertian, mendownload arti dan pesan itu dari surga, dari Tuhan gitu. Apa maksudnya? Itu hanya akan bisa dimengerti kalau Roh Kudus mengajar. Itulah kenapa ada orang yang ngerti tentang, sama seperti Paulus gitu ya, tentang uh, uh, dalam surat-suratnya. Ada hal-hal yang dimengerti oleh Paulus itu semua daripada ilham Roh Kudus. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau tidak melibatkan Roh Kudus, tanpa ilham Roh Kudus, maka Alkitab ini tidak firman Tuhan yang ada dalam Alkitab ini tidak ada lebihnya, tidak ada bedanya daripada tulisan-tulisan di luar sana. Nah, makanya penting saya katakan ini di awal video ini, supaya kita memperbaiki cara kita dalam membaca firman Tuhan. Kalau sampai seseorang, jika seseorang kemudian membaca firman Tuhan gak dapatkan sesuatu, ya, maka bisa dipastikan ini hanya menunggu waktu. Dia akan berhenti membaca firman, dan itu yang dilakukan, yang terjadi pada kebanyakan orang yang pernah berangkat bersama dengan kita dalam pembacaan Alkitab. Saya juga udah sering katakan di waktu yang lalu, kalau kita tidak menikmati sejenis minuman atau makanan, tak mungkin kita akan mengulang-ulang untuk menikmatinya. Karena orang menikmati kopi atau menikmati makanan tertentu, akhirnya dia bahkan rasanya itu melekat di dalam benaknya dia gitu ya. Rasanya itu gak hilang dari pengecapannya gitu. Akhirnya dia mencoba akan mengulang untuk menikmatinya. Demikian kurang lebihnya kenikmatan konteksnya bagi seseorang dalam pembacaan firman Tuhan. Kalau nggak ada kenikmatan dalam pembacaan firman Tuhan nggak membawa manfaat bagi dirinya, nggak membawa pengalaman dalam hidupnya, maka dia nggak akan tertarik dengan firman Tuhan. Ini adalah sebuah praktek pembacaan firman Tuhan yang salah. Kenapa kemudian ketika seseorang baca firman Tuhan itu
membangkitkan rohnya, mengobarkan rohnya, bahkan mengubahkan hidupnya. Tetapi ada orang yang baca firman itu biasa-biasa. Nah, itu masih ada yang salah dalam praktek pembacaan firman Tuhannya. Ada beberapa faktor yang saya sudah pernah katakan di waktu yang lalu. Mungkin saja orang ini tidak mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kalau kita mempunyai hati yang haus dan lapar akan firman Tuhan, kita akan dipuaskan. Mungkin saja melakukannya dengan keterpaksaan atau sekedar rutinitas, maka dia nggak akan dapatkan. Dia juga tidak memiliki hati yang murni untuk mau mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Tidak mempunyai kesungguhan untuk mengerti, sehingga Tuhan tidak memberikan juga barang yang kudus itu, pewahyuan dan pengertian karena memang niat hatinya tidak sungguh, atau ada dosa yang menyelubungi mata rohaninya sehingga dia tidak mengertinya. Dosa itu menghalangi kita melihat hal-hal yang kudus daripada Tuhan. Pikirannya masih tertutup gitu ya. Tadi juga saya katakan, saya bahkan bermodalkan firman Tuhan dalam melayani. Dan semakin hari membaca firman Tuhan itu sesuatu yang menggairahkan dan melekat di dalam diri saya. Pagi ini saya ada chat bercerita dengan salah seorang teman saya gitu ya. Dia bercerita dia sedang bersemangat menginjili orang di Jawa gitu ya. Dia cerita tentang fakta-fakta orang yang dijumpai gitu ya. Saya bilang sama dia, gak usah orang yang belum percaya Yesus. Orang Kristen pun kalau tidak menghidupi firman, itu perilakunya tidak akan pernah benar. Hatinya tidak akan pernah benar. Kita kan sudah tahu yang pembaca firman di 2 Timotius 3 ayat 16 katakan bahwa seluruh kebenaran kitab suci, seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, uh, uh, menunjukkan kesalahan dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Uh, ini yang terjemahan sederhana ya. Kalau yang terjemahan baru dikatakan ini akan mengubah perilaku orang. Jadi orang Kristen pun sekalipun dia pelayanan, titel kerohaniannya tinggi, kalau dia tidak membaca, merenungkan, dan melakukan firman, hidupnya tidak akan pernah diubahkan. Itulah kenapa kekristenan kita, kebanyakan kita dulu, termasuk kekristenan yang sekarang kita lihat, sekalipun sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, bahkan usianya sudah sangat tua, tapi hidupnya tidak diubahkan. Hatinya tidak pernah dibenarkan. Kan hatinya dulu yang diubahkan. Kemudian dari hati muncul pemikiran yang benar, perkataan yang benar, dan juga perilaku yang benar. Nah, karena itu, kalau mau menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Tapi supaya kemudian kehidupan kita terus-menerus diperbaharui, itu harus dengan firman. Makanya saya cerita pada teman saya, makanya saya selalu tekankan dalam pelayanan itu firman, bukan pujian penyembahan. Justru ketika orang menjadi pelaku firman, dia akan memuji menyembah Tuhan, bukan bahasa roh. Bahasa roh itu perlu membangun kerohanian, tapi bukan itu yang dominannya. Yang mendapat porsi yang paling besar adalah firman Tuhan. Membaca, merenungkan, memperkatakannya, menghidupinya, melakukannya. Nah, itu yang akan mengubahkan hidup kita. Jadi saya sangat prihatin kalau saya lihat gitu ya, orang-orang yang pernah baca Alkitab dari dulu sampai sekarang akhirnya berhenti. Ada yang salah berarti dalam kerohanian orang ini. Dan saya berharap lewat sharing yang membawa peringatan dan penuh teguran ini, kalau kita masih diberikan nafas, diberikan kesempatan, itu berarti waktunya untuk kita mengoreksi segala sesuatu, termasuk pembacaan firman Tuhan yang kita kerjakan, gitu ya.
saya sendiri sekarang ini banyak uh, uh, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Terlebih mengoreksinya dalam diri saya gitu ya. Saya bergumul supaya lebih lagi mengasihi. Kadang-kadang saya juga berpikir apakah ketika saya memberikan sharing yang di dalamnya ada nasihat bahkan teguran yang keras itu nggak mencerminkan kasih gitu ya. Saya terus mengevaluasi diri gitu ya. Supaya ketika melayani pun ada kasih tapi juga saya tetap memiliki damai sejahtera namanya mengajar ya sama kayak guru di sekolah gitu ya namanya sungguh-sungguh mengajar itu pasti ada perkataan-perkataan yang keras gitu kan tapi semuanya itu kan yang diserang bukan pribadinya tapi sikap dan perilaku kekristenan kita dan saya mau terus disempurnakan lewat persekutuan lewat persekutuan dengan Tuhan dan juga pembacaan firman Tuhan semakin hari semakin berhikmat semakin bijaksana semakin sempurna di dalam mengikut Tuhan dan juga melayani gitu. Nah, jadi kalau mau kuat di dalam Tuhan semakin diubahkan, firman Tuhan itu harus betul-betul dinikmati. Harus sampai alami kuasa Tuhan dan mengalami uh, uh, pengertian yang di-download, yang diajar oleh Roh Kudus pada kita. Jadi jangan baca firman tapi nggak dapat apa-apa. Itu kan sangat memprihatinkan gitu ya. Nah, sementara Roh Kudus akan terus berkarya dengan kreatif memberikan kita pengertian sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan rohani kita. Gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan rema, di sini juga saya mau bagikan kepada kita tentang praktek hidup saya yang yang tentu datang dari kebenaran firman Tuhan. Dan hal kedua ini juga bukan hal yang baru buat kita. Tapi saya perlu ingatkan kembali. Selain tadi firman Tuhan yang terus mengubahkan kita, bahkan membangkitkan iman kita gitu ya. Hal yang saya lakukan sehari-hari adalah memperbanyak pujian penyembahan. Jadi selain konsisten untuk melakukan PPW saya pada pagi, siang, dan malam gitu ya, juga berkomitmen, berusaha. Kalau saya nggak lagi sibuk atau tidak sedang uh, fokus untuk sesuatu, saya tidak membiarkan hari-hari saya tanpa mendengarkan pujian penyembahan. Saya sangat diberkati dan sejauh ini cocok dengan pujian penyembahan yang pada rekomendasi video yang juga saya bagikan di dalam komunitas ini gitu ya. Uh, uh, ada salah satu gereja yang dari Bandung dan juga dari Jakarta gitu ya. Saya uh, uh, rasakan atmosfer yang beda dari mereka gitu ya. Penuh hadirat Tuhan. Memang untuk menjadi penyembah itu bukan suara yang dilihat. Memang perlu juga suara, tapi bukan utamanya itu. Tetapi ketika seseorang mengasihi Tuhan, hidupnya sudah diubahkan, maka ada penyembahan-penyembahan yang menarik hadirat Tuhan dan memberkati banyak orang gitu ya. Nah, rekomendasi video dari dua tempat ini, selain saya bagikan ke kita, itu saya dengarkan. Saya bahkan bagikan kepada kita ketika saya udah dengarkan dulu. Jadi ketika pagi hari beraktivitas, ketika sore hari berolahraga, waktu-waktu yang senggang saya akan isi dengan pujian penyembahan. Ketika mereka bermazmur, saya ikut bermazmur. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, saya ikut sambil juga memperbaiki ya, syair-syair pujian penyembahan yang uh, ya cukup sering ya salah-salah gitu ya. Nah, juga ketika mereka berbahasa roh, saya ikut berbahasa roh. Nah, ini akan terus menopang kerohanian saya. Bukan ayat baru lagi buat kita yang ada dalam pelayanan ini yang ada di Mazmur 84 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Saya sudah sering bagikan ini. Orang kalau suka memuji menyembah Tuhan, mereka akan selalu
eh, diperbaharui kekuatannya. Eh, eh, Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Di ayat sebelumnya, orang-orang yang diam di dalam rumahmu itu kan berarti berdoa, bersekutu dengan Tuhan, yang terus menerus memuji-muji engkau. Mereka akan melintasi lembah Baka. Seperti apapun situasinya dalam kehidupan kita, kita akan melintasinya, kita akan mampu melewatinya, karena ada kekuatan dalam pujian penyembahan. Sebelum saya membuatkan rekaman ini, saya sudah prepare ayat-ayat firman Tuhan yang terlintas di benak saya. Tapi saya kemudian diingatkan kembali bagaimana ketika bangsa Israel berperang seperti meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka bersorak memuji meninggikan Tuhan. Karena itu akan melibatkan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, demikian juga dengan kita. Bagaimana kita berperang dan menang atas pergumulan hidup kita, permasalahan. Memang gak masuk di logika kita, gak masuk di akal kita. Hanya dengan memuji menyembah Tuhan akhirnya kita kuat dan menambah kekuatan baru. Namanya juga dunia spiritual. Itu kan tidak bisa dipahami dengan otak manusia yang konon terbatas. Tetapi kebenaran sudah katakan, kalau orang suka memuji menyembah Tuhan, dia akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Dan itu gaya hidup saya. Selain firman, merenungkannya, memperkatakannya, membangkitkan iman saya dengan firman itu. Tetapi melakukan pujian penyembahan. Itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Jadi, saya mau katakan kembali. Kalau ada di antara kita, ketika baca firman Tuhan tapi nggak dapat apa-apa, segera perbaiki sikap hatinya. Cara pembacaan firman Tuhannya. Dan kalau dalam praktek kekristenannya sehari-hari jauh daripada pujian penyembahan, gak suka muji menyembah Tuhan, gak banyak tahu pujian penyembahan, gak suka bermazmur, gak tertarik dengan pujian penyembahan. Bahkan ketika mendengarkan pujian penyembahan kok kayaknya rohnya gak bangkit. Saya mau katakannya, ada yang salah dengan kerohaniannya. Jangan-jangan rohnya itu sudah mati gitu ya. Itu udah dalam fase bahaya. Saya dengarkan pada video yang lain yang berkata bahwa salah satu langkah, salah satu hal yang mesti dilakukan untuk kembali membakar roh kita, untuk kembali membuat roh kita menyala-nyala adalah berpuasa. Jadi betapa dahsyatnya berpuasa itu. Itu kenapa saya tekankan dalam pelayanan ini berpuasa. Bukan sekedar aturan. Tapi supaya kuat gitu. Kalau kita lakukan bagian kita berpuasa, kita akan mengalami kuasa dari puasa itu sendiri. Karena berpuasa itu kan namanya berbantang, menunjukkan kepada Tuhan kesungguhan kita untuk mencari Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Jadi dicek kekristenannya. Saya udah bilang, uh, saya sudah sampaikan bahwa beban hidup itu berpotensi. Salah satu yang berpotensi untuk membuat orang uh, 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 jauh membuat orang uh, undur daripada Tuhan. Kemarin kan saya sudah bagikan bahwa uh, 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 perumpamaan tentang penabur itu. Pertama jatuh di pinggir jalan, dicuri oleh si jahat. Kemudian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu kemudian tahap ketiga, uh, uh, tanah yang tipis ya. Tanah yang tipis yang kemudian segera lupa. Lalu yang ketiga adalah tanah berbatu-batu. Ketika pencobaan hidup datang, dia kemudian segera meninggalkan imannya.
Nah, ini orang yang di tahap ketiga ini sudah melewati yang tadi. Iblis gak curi firman itu, dia simpan dalam hatinya. Dia nggak langsung eh, 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 sebentar bersukacita lalu lupa, enggak. Tapi masih tahap ketiga, dia masih bertahan di situ. Tapi ketika pencobaan datang, ketika masalah hidup datang, menghimpit, lalu dia kemudian kehilangan iman, kehilangan semangat. Nah, jadi supaya kuat di dalam Tuhan, supaya kuat uh, dalam dalam uh, pertandingan iman ini, harus banyak memuji Tuhan supaya kuat dalam ikut Tuhan. Dan satu lagi saya mau tambahkan, ini saya jadi tambahkan di awal ya. Nanti malah belakangan saya bagikan tentang remanya. Ketika saya doa juga, firman ini kembali uh, uh, muncul terlintas di benak saya gitu ya. Di Lukas 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, aku akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalau di terjemahan sederhana Indonesia katakan, aku sungguh-sungguh berkata kepada kalian, Allah akan segera memutuskan semua perkara mereka dengan adil. Biarpun begitu, ketika anak manusia yaitu aku datang kembali, belum tentu aku menemukan orang-orang yang masih percaya kepadaku di dunia ini. Jadi, belum lama kan saya bagikan tentang iman. Orang orang bisa saja tetap menjadi Kristen, bahkan melayani, termasuk kita yang dalam pelayanan ini masih ikut aktivitas rohani, tapi sudah kehilangan iman. Sudah kehilangan iman sebagai syarat untuk keselamatan. Sebab tanpa iman, orang tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak menjaga imannya dengan pembacaan firman Tuhan, tidak menjaga kekuatannya untuk beriman, tetap percaya kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, orang ini bisa kehilangan iman. Saya juga ingat di Matius 24 ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, ini tentang kesukaran besar ya. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Terjemahan sederhana Indonesia katakan seperti ini. Tetapi oleh karena Allah mengasihani umat pilihannya yang masih hidup di dunia pada waktu itu, dia sudah putuskan bahwa bencana yang paling mengerikan itu tidak boleh lama. Karena kalau lama, tidak ada orang yang sanggup bertahan hidup di dunia ini. Nah, itu artinya apa? Kesukaran, bencana itu berpotensi sangat besar untuk menghilangkan semangat orang dalam ikut Tuhan, bahkan membunuh iman seseorang kepada Tuhan. Karena namanya masa kesukaran, sama seperti kayak sekarang saya sebutkan aja kayak masa pra ya, masa pra sebelum masa kesukaran besar. Ini saja sudah membuat orang banyak kehilangan iman. Sudah banyak kehilangan iman, kehilangan semangat. Lihat kan yang tadinya di antara kita bersemangat melakukan par gitu ya, undur secara perlahan. Saya sudah berkali-kali katakan, uh, kualitas kekristenan kita sekarang itu ditentukan dari apa yang kita lakukan selama ini. Kalau seseorang sungguh-sungguh membangun kekristenannya, dia akan tetap kuat karena akarnya kuat. Tapi kalau selama ini asal-asal dalam membaca firman Tuhan, tidak sungguh-sungguh merenungkan firman, tidak sungguh-sungguh melakukan firman, maka pondasinya tidak kuat, tidak kokoh. Kenapa sampai Tuhan Yesus kasih peringatan ini? Mungkin ketika dulu sebelum kita mengalami masa kesesakan sekarang ya, kita kan ingat sepuluhan tahun yang lalu, ya puluhan tahun yang lalu, zaman-zaman kebangunan rohani, KKR di mana-mana, tidak ada kesesakan yang seperti yang sekarang. Orang gampang beriman, semangat ikut Tuhan. Kalau semuanya baik-baik saja, pekerjaan baik, usaha berjalan lancar, berkat
tercukupi, bahkan melimpah, diberkati oleh Tuhan. Ngikut Tuhan itu gampang, percaya Yesus itu gampang. Tapi kalau kita lihat seperti sekarang, penyelamatan Tuhan seolah tidak ada. Apalagi nanti di masa kesukaran. Namanya masa kesukaran, ya Tuhan juga, karya Tuhan terlihat nihil gitu ya, nggak ada. Nah, makanya sampai Tuhan katakan di dalam firman tadi, kalau anak manusia datang, apakah Tuhan masih menemukan iman di bumi? Karena Tuhan sudah melihat pada saat itu bahwa nanti ketika masa kesukaran, bahkan seperti yang saya katakan tadi, saya istilahkan ini masa pra kesukaran. Seperti ini saja kondisinya sudah banyak kehilangan semangat dalam ikut Tuhan. Sudah akibat daripada kehilangan iman. Nggak melihat pertolongan Tuhan seperti yang diharapkan. Nggak melihat pertolongan Tuhan uh, secepat yang dia inginkan. Dia kehilangan iman. Tapi orang yang yang bertekun dalam pergaulan dengan firman Tuhan, iman timbul dari pembacaan firman Tuhan kan, dari pendengaran firman Tuhan, yang selalu merenungkannya, yang bukan cuma baca, tapi selalu mendapatkan ilham yang didownload oleh Roh Kudus untuk dirinya, dia akan selalu dikuatkan. Demikian juga orang yang berdiam di hadirat Tuhan, yang selalu memuji-muji Tuhan, dia akan selalu mendapatkan kekuatan baru. Nah, jadi kalau ada di antara kita, tadi saya katakan, dengarkan pujian penyembahan pun rohnya itu nggak berkobar. Dalam pujian penyembahannya dia nggak suka memuji Tuhan, dia nggak terdorong bermazmur. Itu sangat berbahaya. Seperti yang saya katakan kemarin, saya nggak punya kekuatan untuk mengubahkan orang. Dan setiap orang punya keputusan, mau tetap bersemangat, mau tetap percaya Tuhan, itu pilihan masing-masing. Mau tetap menjaga iman, itu pilihan masing-masing. Bagian saya adalah melayani dan mendoakan. Makanya saya katakan, waspada dengan kekristenannya. Jangan sampai deh kehilangan gairah dalam membaca firman Tuhan. Gak hidup dalam pujian penyembahan, itu bahaya sekali. Sekalipun kelihatannya masih Kristen, melakukan tapi kalau nggak ditemukan lagi iman, nggak ditemukan lagi kekuatan, itu akan membahayakan keselamatan kita sendiri. Jadi diperhatikan apa yang saya bagikan di awal sharing ini. Dan saya akan bagikan juga uh, rema dari pembacaan firman dari 1 Samuel 14. Dan ini erat kaitannya dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Karena memang hari-hari ini kita diminta, dituntut untuk hidup sungguh-sungguh dalam iman. Ini tentang kepahlawanan Yonatan. Selengkapnya nanti dibaca di 1 Samuel 14. Saya hanya bacakan ayat-ayat yang penting saja. 1 Samuel 14 ayat 6 dikatakan seperti ini. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi dia pergi menghadapi musuh orang Filistin itu tidak dengan banyak pasukan. Lihat kata-kata Yonatan. Mungkin mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Imannya nyata sekali ketika dikatakan seperti ini. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong orang. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ayat 8, kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ini adalah pernyataan kedua dari Yonatan, pernyataan iman. Pernyataan iman seorang Yonatan, anak Saul. Ayat 11. Ketika mereka
Keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal Filistin. Berkatalah orang Filistin itu, lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Ayat 12, orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya, naiklah kemari, maka kami akan lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke tangan orang Israel. Ini pernyataan ketiga. Pernyataan iman seorang Yonatan. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakang. Ini Yonatan dan pembawa senjata. Gak dalam rombongan, gak dalam pasukan. Cuma Yonatan dan pembawa senjatanya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu. Cuma Yonatan dan pembawa senjatanya itu loh. Besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari pembajakan ladang. 2 orang menghabisi, mengalahkan 20 orang. Nah, selain itu, perhatikan ayat 15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran dari Allah. Ini yang lebih luar biasanya. Ketika Tuhan mendapati iman, keteguhan hati di dalam hati seorang Yonatan, itu menggerakkan hati Tuhan. Sudah terlalu banyak kita saksikan bagaimana iman seorang perempuan yang pendarahan, dan banyak uh, 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 kesaksian lain, iman seorang perwira, itu menggetarkan hati Tuhan. Perhatikan apa yang saya katakan. Selain ketaatan, selain kekudusan hidup, iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, itu istimewa dan itu menggetarkan hati Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan. Dan itu dibutuhkan keteguhan hati untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Timbul sehingga menjadi kegentarannya dari Allah. Langsung ke ayat 19. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama, kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin. Sehingga Saul berkata pula pada imam itu, biarlah. Ayat 20, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang. Suatu huru-hara yang sangat besar. Jadi orang Filistin mereka tikam menikam sesama teman mereka. Itu kan namanya mujizat. Itu di luar akal manusia. Akhirnya mereka yang saling bunuh karena kegentaran yang daripada Tuhan. Gak perlu bangsa Israel me, 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 bertempur melawan mereka. Maka sangat benar kebenaran firman Tuhan yang dari dulu. Allah yang berperang untuk bangsa Israel. Demikian juga Allah lah yang berperang kepada setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Itu kuasa daripada iman. Itu kan semuanya karena Yonatan berharap penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Itu menggerakkan campur tangan Tuhan. Allah berperang untuk Yonatan, orang Israel. Apalagi hal yang lebih daripada selain mujizat yang tadi, yang di luar akal manusia. Ayat 21. Lagi pula orang-orang Israel yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka. Jadi ternyata ada orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan malah menjadi prajurit untuk orang Filistin ya, orang Filistin. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengarkan orang-orang Filistin telah lari, orang-orang itu bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Itu cuma menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan yang berperang. Ayat 23. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Ini persis sama dengan apa yang
saya bagikan pada sharing beberapa waktu yang lalu. Tuhan bahkan memberikan lebih ketika ketika orang Israel kemudian uh, uh, ditolong oleh Tuhan, bahkan tanah-tanah mereka yang diambil oleh lawannya itu kembali kepada mereka. Demikian juga dalam dalam kisah uh, Yonatan, ya, bangsa Israel saat ini, ketika ada iman yang menyenangkan hati Tuhan. Iman itu menyenangkan hati Tuhan, karena tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tapi ketika orang beriman, maka Tuhan berkenan. Dan orang beriman itu ada uh, itu satu satu paket dengan hidup benar. Justru karena uh, uh, Abraham beriman, maka hidup benar. Jadi nggak dipisahkan, ya. Satu itu seperti dua sisi uh, dalam mata uang yang berjalan bersama-sama. Nggak bisa dipisahkan. Hidup benar tapi tanpa iman. Dan sebaliknya, orang kalau hidup dalam iman, pasti cara hidupnya benar. Nah, kita melihat bahwa kuasa daripada iman seorang Yonatan itu menggerakkan hati Tuhan. Tuhan berperang untuk orang Israel dan Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Bahkan ada lebihnya, orang Ibrani yang tadinya bergabung dengan orang Filistin kembali bergabung dengan orang Israel. Demikian juga dengan uh, 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 orang-orang yang tadinya bersembunyi akhirnya bergabung dengan bangsa Israel. Betapa betapa dahsyat dan luar biasanya iman itu. Memang firman Tuhan berkata, orang kalau percaya pada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu berkuasa, dia tetap menolong, dia tetap bertindak gitu, ya. Kalau perhatikan rekomendasi video yang saya berikan di akun pribadi saya, hamba Tuhan ini dengan sangat sederhana ilustrasikan tentang iman. Kita tentang virus, ya, dia katakan seperti itu. Kita tentang virus, apa kata para ahli, kita percaya saja. Kita kan nggak melihat virus, tapi kita percaya ada virus. Akhirnya kita mau memakai masker, gitu, ya. Kita jaga jarak. Karena apa? Percaya kata ahli, uh, 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 the scientist, tentang virus itu ada, tentang mutasinya segala macam, gitu, ya. Kita bisa percaya itu, padahal kita nggak melihat secara nyata virus itu. Dia bilang, ini hanya ilustrasi. Terlebih lagi. Dan dia katakan, saya bukan menentang the scientist, tapi itu hanya ilustrasi sederhana. Betapa, how much more, betapa lebihnya kita harus lebih percaya firman Tuhan. Sekalipun kita nggak melihat Tuhan itu. Kita terlebih lagi harus percaya Tuhan yang lebih berkuasa, gitu loh. Dengan janji firman Tuhan. Saya bersyukur lewat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan latih saya justru salah satunya di sini. Ada banyak pelajaran tentunya dari setiap masalah yang terjadi. Saya bisa harus lebih bersabar, lebih menahan diri, lebih memiliki sikap yang mau mengalah. Tapi salah satunya Tuhan mau tanamkan di dalam diri saya sesuatu yang nilainya jauh lebih mahal, yaitu adalah beriman sungguh-sungguh kepadanya. Dalam rekomendasi video dibacakan firman oleh hamba Tuhan tersebut tentang Daud, tetapi ayat firman Tuhan berkata bahwa tetapi seperti hewan aku duduk di dekatmu dan tetap di dekatmu. Nah, apa artinya? Dalam video itu dibagikan, itu kan dan itu juga saya sepakat, menunjukkan konsistensi. Sekalipun Tuhan belum jawab doa-doa kita, bahkan tidak jawab sesuai keinginan kita, Tuhan punya rencana yang lain, kita tetap berdoa. Orang yang mau tetap kuat, tetap harus pilih berdoa. Itu salah satu teladan Daud. Lalu ketika saya renungkan, kenapa ya sampai Daud menggunakan menyatakan dirinya seperti hewan, gitu, ya. Setiap orang bisa dapat pengertian daripada Roh Kudus yang berbeda-beda sepanjang gak bertentangan dengan firman Tuhan. Yang saya dapatkan adalah bahwa Daud sampai selain tadi ke konsistensinya, ya,
tekad hatinya untuk tetap mencari Tuhan, duduk di hadirat Tuhan, adalah dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia mengatakan saya seperti hewan gitu. Derajat hewan itu kan lebih rendah daripada manusia. Dia mengungkapkan itu. Saya menunjukkan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Berharap akan kasih setia Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan pada saya. Sungguh-sungguh memiliki kerendahan hati. Berharap hanya kepada Tuhan. Sia-sia penyelamatan daripada manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Betul-betul surrender. Lead on. Cling. Believe. Betul-betul bergantung sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan ketika saya tahu di dalam hatiku, saya sudah betul-betul berserah penuh. Seperti yang Tuhan sedang ajarkan saya walaupun belum sempurna. Saya melihat penyelamatan itu. Jadi penting untuk orang memelihara iman. Yang timbul, yang harus berasal dari pembacaan firman. Dan bukan sekedar pembacaan firman. Firman Tuhan itu akan membagikan iman kalau kita mendapatkan ilham daripada Roh Kudus. Makanya harus melibatkan Roh Kudus. Harus sampai dapatkan rema. Dan juga bertekad untuk berdiam di hadirat Tuhan. Memiliki kerendahan hati untuk berharap hanya kepada Tuhan. Dan ketika berdoa, ketika sangat tertekan, saya juga nggak munafik. Saya dalam kelelahan, terlebih malam karena udah capek secara fisik juga. Saya angkat tangan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku capek. Aku lelah. Aku berserah gitu. Besoknya setelah secara fisik juga udah bugar, saya mencari Tuhan lagi pagi-pagi. Boleh menangis, hati hancur di hadapan Tuhan, mengungkapkan perasaan. Tapi ingat, ini juga saya peringatkan, jangan sampai menggerutu dan bersungut. Di Korintus katakan, semua ini sudah dijadikan peringatan buat kita. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang bersungut-sungut. Coba kita bayangkan, ada orang-orang yang bersungut-sungut di antara kita. Ya mungkin anggota keluarga kita, kalau ada sikap kita yang tidak seturut dengan apa yang dikerjakannya, padahal apa yang kita kerjakan misalnya, padahal kita sudah bersikap baik, tapi sungut terus yang kita dengar, menggerutu terus. Tuhan juga punya hati, gak suka dengar sungut-sungut. Jangan sampai bersungut-sungut dan merasa benar, oh tapi saya udah baca firman, saya udah berdoa, udah berpuasa, udah taat ini dan itu. Seperti orang yang berjasa gitu ya, membela diri. Jangan lakukan itu. Mengungkapkan perasaan, mau nangis, monggo. Tapi jangan sampai membela diri, terlebih bersungut-sungut. Sebab itu akan menimbulkan murka Tuhan. Orang yang memperhatikan apa yang saya katakan ini, memperbaiki sikapnya dan baca firman Tuhan, sampai menikmati dapatkan sesuatu dari firman Tuhan, dia akan tetap kuat bersama-sama dengan saya dalam pertandingan iman. Saya udah katakan, monggo silahkan pilihan di tangan masing-masing. Kalau mau perhatikan, mau ikuti, memperbaiki cara baca Alkitabnya, mau ikuti nasihat dan teladan saya untuk tetap memuji-muji Tuhan, silahkan. Pilihan keselamatan itu di tangan masing-masing. Sebab saya melayani Tuhan, melakukan semuanya untuk Tuhan. Di awal dulu saya sangat terganggu dengan sikap orang yang memang hatinya degil, gak mau berubah gitu ya. Pilihan di tangan masing-masing. Mau tetap melewati jalan yang luas dan pintu yang lebar, silahkan. Kata Yesus itu menuju kebinasaan. Tetapi saya percaya akan ada orang-orang, sekalipun jumlahnya sedikit, yang tetap akan memperbaiki sikapnya dalam baca firman Tuhan. Terus berkomitmen apapun seperti Daud, tetap aku duduk di dalam hadirat-Mu, mencari Tuhan. Dan membangun imannya. Iman itu kita harus memperjuangkannya. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bertahan itu berarti kan ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kekuatan Tuhan sediakan. Tapi kita harus punya niat hati, kita punya komitmen, kita harus bayar harga. Orang-orang seperti ini yang bertahan, tetap memelihara imannya, tetap memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Luar biasa teladan Yonatan, yang bahkan mungkin juga jarang dibagikan. Tetapi sungguh Roh Kudus mendownload itu dari pengertian, dari tempat yang maha tinggi. Saya percaya itu daripada Tuhan untuk membekali hidup saya. Dan akan memberkati setiap orang yang punya kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan, punya hati yang murni, punya
hati yang sungguh-sungguh mau berubah gitu ya. Kalau orang hatinya apalagi udah mati rohani gitu ya, dengar sih dengar gitu ya, tapi nggak memperhatikan. Dan bahaya kalau orang sudah mati rohani, nggak hidup dalam pujian penyembahan, bahkan dengarkan pujian penyembahan pun rohnya nggak bangkit, itu sangat berbahaya. Itu yang membedakan kita di hadapan Tuhan. Nah, kiranya apa yang saya berikan pada sharing ini, rema dan juga apa yang saya dapatkan, terus menuntun kita untuk tetap memperbaiki sikap kekristenan kita, agar kita bisa lewati setiap permasalahan, kita menjadi keluar, menjadi seorang yang lebih daripada pemenang dan bertahan sampai kepada kesudahan. Ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Selamat menjelang 2 pagi. Semangat par untuk kita semuanya. Selamat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.